Waalaikumsalam, Pak Pajar. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Apakah suara saya kedengaran, Pak? Ada jelas, Pak. Jelas. Ya, ya. Jelas. Oke, terima kasih, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin sebentar ya, Pak. Saya bawa headset dulu karena eh, agak kurang jelas kedengarannya tadi. Eh, Ketika Bapak berbicara, saya kurang jelas untuk mendengarkannya. Mohon izin dulu sebentar, saya bawa headset dulu ya, Pak. Halo. Eh, Tes tes. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Halo, halo. Pak Pajar apa? Oh ya, ya. Ya, ya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Tadi sebetulnya pertanyaannya kurang begitu terdengar, eh, tetapi ada sedikit yang saya dapat pahami ya. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas apresiasi dari Pak Pajar beserta rekan-rekan, kepala yayasan, kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SMK di Banyuwangi ya, Pak. Karena oh ya, 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 Purbalingga, mohon maaf, saya lupa lagi. Awal dari ide saya untuk mendirikan stasiun TV lokal ini karena dulu sekitar bulan Maret 2020, ya sekolah kami
dikarenakan ada efek dari COVID-19, maka mulai Maret saat itu dilarang untuk pembelajaran tatap muka ya. Nah, karena itu mungkin ide itu muncul dari masalah tersebut. Maka daripada itu kita survei di lapangan. Tatkala itu yang pertama digunakan itu HP ya Pak, HP. Namun ternyata ketika dilihat, kita lihat masyarakat ini sangat kesulitan dalam menggunakan HP sebagai sarana untuk belajar. Karena di daerah kami HP itu sangat jarang dimiliki oleh anak-anak. Ketika itu hanya sekitar 10% dari siswa-siswi kami yang memiliki HP. Makanya akses pendidikan melalui HP ini sangat tidak efektif ya. Ditambah lagi biaya pulsa juga itu menjadi beban tersendiri untuk orang tua siswa. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk mendirikan TV sekolah ini, TV lokal sekolah, untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran dari sekolah ke rumah siswa secara langsung. Dan saya rasa dengan menggunakan sarana TV ini merupakan sarana yang paling efektif untuk masa darurat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan hampir semua siswa, sekitar 80% itu biasanya sudah memiliki TV di rumahnya masing-masing. Dan juga ini tidak membebani biaya pulsa kepada orang tua siswa ya Pak. Itu mungkin, dan ternyata kami jalankan ini mulai tahun pelajaran baru ya, sekitar bulan Juli 2020 waktu itu. TV ini kita uji coba selama 2 minggu, ternyata hasilnya alhamdulillah bisa dipakai untuk pembelajaran ya di masa pandemi. Dan respon dari masyarakat, pemerintah daerah setempat, dan juga alhamdulillah sudah ada apresiasi juga dari Kemendikbud tentang TV lokal ini. Dan sampai sekarang kegiatan PAT pun kami di sini kan ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan PAT ini dengan tatap muka terbatas. Jadi 50% kegiatan PAT ini dilaksanakan di sekolah secara tatap muka dan 50% secara daring. Maka yang 50%-nya kami gunakan ini menggunakan sarana televisi lokal untuk memandu siswa dalam melaksanakan atau mengerjakan PAT dan juga monitoring terhadap siswa yang 50% yang kita laksanakan daring itu. Untuk proses sampai terjadinya TV lokal, mungkin kebetulan saya sendiri hobi dan juga basic dulu sekolah di SMK jurusan elektronik ya. Ditambah mungkin ada ada alhamdulillah gitu, ada sedikit ilmu di bidang elektronik, terutama di bidang pemancar. Makanya saya berinisiatif untuk membuat satu rangkaian membuat stasiun televisi mini lokal. Baik, saya jelaskan secara garis besar bahwa alat ini yang saya pakai sekarang yaitu pemancar televisi dengan daya 20 watt. Itu jangkauannya sekitar 1 km saja Pak, jangkauannya. Karena apa? Karena kebutuhan kami di sini ya memang cuma 1 km. Apakah bisa lebih? Ya bisa, tetapi untuk apa begitu Pak? Takutnya kan kalau misalkan jauh-jauh juga
manfaatnya juga kurang, dan juga ini takutnya kan ada ada perizinan komunitas ya Pak, ada tertipik, ada undang-undangnya tentang penggunaan saluran ini. Oleh karenanya saya gunakan ini secukupnya saja, yang penting dapat menjangkau siswa sejauh 1 kilometer dari sekolah. Dan alhamdulillah itu, meskipun memang kalau televisi ini ada kelebihan dan kekurangannya, terutama ini dari kontur daerah ya Pak, yang sangat mempengaruhi terhadap tangkapan sinyal televisi. Kalau terhalang gunung itu memang agak susah, itu perlu daya yang besar lagi kalau terhalang gunung. Alat-alat yang saya pakai ini semuanya dapat dibeli di toko online. Saya menghabiskan biaya sekitar 3 juta Pak, 3 juta rupiah. Itu sudah dapat memancarkan televisi ya, siaran televisi dari sekolah ke rumah-rumah. Cuma yang saya perlu garis bawahi di alat itu, ada yang satu alat yang memang itu hasil modifikasi saya, yaitu boosternya Pak, boosternya. Alat ini berbagai macam, ada sekitar 8 jenis alat yang harganya memang murah-murah lah. Ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100 gitu. Cuma ada satu yang memang saya yang bikin, namanya itu booster RF-nya untuk UHF. Itu saya modifikasi alat itu. Sebetulnya saya hanya memodifikasi alat tersebut dari bekas itu Pak, bekas pemancar BTS, bekas tower BTS. Itu jadi barang yang saya pakai ini rongsok. Apakah ada di toko online itu alat booster TV? Ada Pak, cuma memang harganya mahal. Yang 5 watt saja saya lihat itu sudah sudah 3,5 juta boosternya saja. Kenapa saya pilih itu ya? Memang itu mungkin cara yang paling murah untuk mendapat atau untuk membuat pemancar televisi. Karena pemancar televisi ini tidak ada pabrikannya, atau tidak dijual bebas. Kalaupun ada, itu wattannya itu sangat besar dan juga sudah bersertifikat begitu ya. Untuk saya rasa untuk sekolah sebesar kami begitu ya, SD, kami tidak mungkin untuk membelinya. Makanya ya saya gunakan yang sederhana saja, yang penting cukup untuk 1 kilometer menjangkau anak-anak begitu Pak. Mungkin sebagai pembuka saya cukup sampai di sini dulu ya. Silakan saya waktu kembalikan kepada Pak Fajar. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rizky.
Iya, iya, iya. Ya, feedback ya. Ya, ya Pak. Ya, 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 ya. Terima. Ya, ya, terima kasih Pak. Eh, Tolong Pak Fajar, mungkin saya bisa mohon izin share screen ya. Ya, sebentar. Oh ya. Baik, pertanyaan dari Pak siapa, Pak Rizky ya? Ya, Pak Rizky. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman saya tentang proses interaksi feedback dari anak-anak terhadap pembelajaran yang kita berikan. Memang salah satu kelemahan kita menggunakan media atau sarana televisi lokal ini yaitu komunikasinya satu arah. Makanya yang saya antisipasi dari hal ini yang saya lakukan untuk pembelajaran supaya anak-anak memberikan feedbacknya terhadap kita yaitu dengan cara kami kelompokkan begitu Pak. Kami kelompokkan, ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang bahkan ada yang sampai 10 orang di satu rumah itu. Jadi belajarnya berkelompok dan dalam satu kelompok itu ada seorang yang memegang HP. Tetap saja jadi Pak WA itu juga digunakan sebagai apa? Sebagai media untuk feedbacknya ya Pak. Sebentar ini yang kedua itu tentang apa Pak tadi? Saya lupa lagi. Sebentar. Oh ya, materi yang nanti ada Ibu Leni ya yang bisa menjelaskan tentang materi, Sebentar ada, ya, yang bisa menjelaskan tentang materi ada nanti Ibu Leni karena di sini sebentar saya share screen mana ya itunya, sebentar Pak. Nah ini yang mana ya? Yang ini. Jadi secara garis besarnya begini, kami menyuguhkan konten itu dalam bentuk yang pertama karena yang disiarkan oleh televisi lokal sekolah ini merupakan seperti kita berpresentasi dengan menggunakan namanya itu infocus ya Pak, infocus. Jadi kita lebih sering menggunakan ini kita rancang pembelajarannya dalam bentuk PDF. Yang kedua kalaupun kita berbicara langsung atau pembukaan kita menggunakan webcam kamera saja karena yang disiarkan kita ke anak-anak ini merupakan layar laptop kita. Jadi layar laptop kita ini ditransfer melalui televisi begitu dan suara. Ya, jadi kalaupun kita membutuhkan misalkan gambar kita ya kita menggunakan webcam yang ada di laptop saja.
Yang kedua, kita bisa menggunakan PowerPoint. Seperti ini yang saya share begini. Jadi ke anak-anak juga tampilnya seperti ini. Yang ketiga, kita juga dapat menayangkan video ya pembelajaran untuk anak-anak. Kebetulan untuk membuat video ini bisa membuat sendiri videonya sesuai dengan pembelajaran, ataupun yang sering saya gunakan di sini karena tidak sempat ya Pak. Saya mendownload dari YouTube saja video pembelajaran. Ditambah pakai PowerPoint, dan juga kita jelaskan secara langsung manual. Begitu, dan diakhiri dengan biasanya kita akhiri dengan tes formatif ya dari setiap pembelajaran. Kita juga sering melaksanakan kuis ya di jeda-jeda pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan itu. Karena kan misalkan 1 jam untuk kelas 5, 1 jam untuk kelas 6. Kelas 6 biasanya tidak tahan menunggu kalau terlalu sering. Apalagi kalau pembelajarannya agak membosankan itu. Ya, kami sering menggunakan hari-hari senggang dengan game edukatif melalui televisi seperti kuis-kuis ya. Seperti kuis-kuis, ataupun kalaupun tidak kuis kami tayangkan film-film pendek begitu yang sekiranya. Nah, ini struktur pengelola televisi lokal sekolah kami ya. Yang pertama ini ada Ibu Elis Kurniani sebagai ketua dan juga kepala sekolah. Nah, saya di sini hanya sebagai teknisi, Pak. Teknisi sekaligus mungkin kalau orang sebut inisiator ya dalam membuat televisi ini. Tapi alhamdulillah saya rasa saya tidak akan bisa untuk membangun televisi ini tanpa bantuan dari guru-guru semuanya. Ini guru-guru yang ada di sini. Dan alhamdulillah juga saya sangat terbantu oleh Ibu Leni sebagai penanggung jawab program. Jadi program-program ataupun materi-materi sebagai konten televisi ini kami juga dikerjakan secara tim begitu Pak. Saya yang menyiapkan alat-alat secara teknis, dan Ibu Leni yang menyiapkan materi konten daripada televisi ini, dan dibantu oleh guru-guru sebagai pelaksana. Selanjutnya, nah ini perangkatnya. Kami memakai channel 64 UHF ya Pak, jadi di paling atas. Ini kalau misalkan di SMK Bapak mau memasang televisi, harus disurvei dulu frekuensi atau kanal berapa yang kosong di sana. Nah, sebentar Pak, ada telepon barusan. Harus disurvei dulu di daerah Bapak itu yang kosong itu di kanal berapa begitu. Nah, ini jadi perangkat yang kita gunakan ini komponen-komponennya, laptop, modulator itu yang ini sekitar harganya 350.000 ya modulator. Booster cat TV ini banyak di toko juga. Booster RF yang ini yang modifan saya, ini hasil bikinan saya sendiri. Selanjutnya power supply, ini sih banyak di toko online juga. Box amplifier itu sebagai box supaya bagus saja. Karena saya juga yang di sekolah ini cuma memakai box bekas PCD, ini PCD bekas ya Pak. Selanjutnya kabel RG8 dan antena dipole. Ini mungkin ya alat-alatnya. Ini sarananya, sarana penerangan. Kita informasi dari sekolah ke masyarakat juga bisa melalui televisi ya. Sarana pembelajaran jarak jauh ini sudah jelas. Ya, ini juga perlu juga hiburan edukatif ya, hiburan edukatif juga. Kalaupun mampu atau sempat guru-guru membuat konten-konten hiburan
supaya anak-anak ini dapat terpacu semangatnya untuk belajar. Selanjutnya media literasi dan kreativitas siswa juga bisa diterapkan ini sebagai, justru di SMK lebih memungkinkan untuk fungsi yang 4 ini ya Pak. Siswa ini, jadi kita yang bukan mengelola, siswa yang mengelola, kita hanya membimbing. Saya rasa ini kalaupun sekolah semacam SMK mempunyai televisi, ini lebih memungkinkan untuk berkembang. Karena siswanya ini biasanya siswa-siswa SMK ini sudah pandai membuat konten. Nah, konten-konten tersebut bisa mereka tampilkan di televisi kita begitu. Nah, ini diseminasi yang sudah ya saya lakukan ini. Alhamdulillah sampai yang terjauh ini ada di Al-Ija Bombana, ini Sulawesi Utara. SDN 46 Manado juga, alhamdulillah saya yang bimbing meskipun secara jarak jauh gitu. Baik, mungkin itu pertanyaan dari Pak Rizky ya. Mana? Oh itu, ya. Oh ya. Jangkauan untuk termasuknya ini kalau ada di undang-undang, sebentar saya cari dulu undang-undangnya tentang televisi itu Pak, komunitas, media penyiaran komunitas. Nah, diantaranya halo, apakah suara saya kedengar Pak? Ya. Oh ya, sebentar saya kasih dulu cari mana ya. Yang mana? Sebentar. Ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu Pak, tentang televisi komunitas namanya. Ada perizinannya juga. Apakah saya sudah menempuh perizinan tersebut atau tidak Pak? Tapi sebisa mungkin saya sesuaikan dengan aturan TV komunitas tersebut. Apakah saya tidak takut untuk dirazia misalkan? Oh, saya justru tunggu itu yang Balmon namanya, Balai Monitoring. Kalaupun ada Balmon ke sini saya sangat menunggu karena untuk mencari informasi gitu Pak. Baik, kalau begitu, kalau saya melanggar silakan Bapak bantu saya untuk melegalkan televisi ini. Begitu. Kalau yang saya ini gitu. Tapi yang paling penting indikator televisi kita itu jangan sampai mengganggu stasiun televisi lain begitu Pak. Misalkan Indosiar di kita jadi tertutup atau Antv. Nah, yang kedua, jangan sampai kontennya itu jangan ada semacam ini Pak, komersil ya, jangan ada iklan komersil. Apalagi ini kita ada dikasihkan televisi kita ini untuk sekolah. Biasanya kalau yang sudah menyangkut masalah duit, bukan sudah keluar dari ranah kegiatan sosial, itu biasanya agak ada yang laporin. Tetapi kalau sepanjang kita sarananya untuk belajar, apalagi kita siaran juga di batas waktu, hanya sebatas ketika jam pelajaran begitu Pak. Biasanya itu aman-aman saja. Nah, ini kegiatan TV komunitas ini Pak ada di landasanku. Sebentar saya share screen.
Ini nah ini Pak, ada sebagai landasan hukum TV komunitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas. Di antaranya yang saya garis bawahi adalah pada pasal 4 ayat 2, lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis paling sedikit 51%. 51% dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa, dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa. Jadi kita hanya untuk persiapan saja, kita hanya mendapatkan izin atau izin tertulis dari kepala desa setempat begitu Pak. Dan ini tentang ayat 5 ayat 1-nya, pasal 5 ayat 1-nya, radius siaran lembaga penyiaran komunitas ini dibatasi maksimum 2,5 km. Jadi hanya kita diberi ruang radiusnya 2,5 km atau maksimum 50 watt begitu Pak. Untuk jaraknya. Mungkin itu Pak, silakan Pak. Oh ya, untuk perizinan itu saya juga belum mendalami dan juga belum paham tentang tahapan-tahapan untuk melegalkan suatu pemancar televisi, apalagi yang di sekolah. Hanya membaca-baca dari undang-undang yang ada saja. Tetapi ini biasanya di ranah lembaga penyiaran Indonesia dan juga dinas komunikasi dan informatika ya. Biasanya di sana Pak. Kalaupun ini di setiap daerah biasanya mempunyai kebijakan daerah masing-masing tentang TV komunitas atau radio komunitas. Begitu, dan sangat jarang sekali ada yang memiliki TV komunitas ini Pak. Itu dia, kalaupun ada, makanya saya juga menunggu kalaupun ada ini mau belajar begitu, pihak dari dinas Kominfo atau dari Balmon, Balai Monitoring, untuk datang begitu ya, kalaupun mendengar mungkin mereka ada stasiun televisi di saya. Dan kebetulan sampai saat ini sudah 1 tahun berjalan, ini belum ada gitu Pak, belum ada yang datang. Malahan apresiasi dari kepala dinas seperti pendidikan atau dinas kemarin itu dari kepala dari Kabid ya, Kabid kepegawaian BKD kalau ini BKPLD ya, dari BKPLD yang datang, dan dari Kementerian Pendidikan sudah hadir ke sini. Tapi belum ada kalau dari dinas Kominfo ini untuk memonitor kegiatan saya di sini begitu Pak. Nah itu untuk jangkauan itu seperti yang saya saya pernah datang itu, saya diminta oleh kepala SMK Pasundan kala itu. Kepala SMK Sundan di Ranca Ekek Pak di Bandung. Ya, saya coba menjelaskan yang saya pakai di sini. Ternyata ketika di sana indikator-indikator tiap daerah itu berbeda, sehingga memerlukan televisi atau memerlukan alat televisi pemancar yang berbeda. Misalkan di saya Pak, termasuk ke kondisi, bukan saja kondisi kontur daerah ya Pak, perbukitan atau kondisi kebiasaan masyarakat juga sangat menentukan
perangkat yang kita gunakan televisi ini gitu Pak. Salah satu contohnya di Ranca Ekek. Ketika saya menjelaskan alat ini ya sejelas-jelasnya tentang televisi yang saya pakai ini, beliau udah saja Pak Wahyu katanya, saya mau mencoba yang seperti Pak Wahyu saja. Ya akhirnya saya berangkat ke Bandung ke Ranca Ekek. Kala itu saya coba pasang di sana dan ternyata Pak hasilnya itu kurang baik. Karena kurang baik bagaimana? Karena kondisi masyarakatnya berbeda. Kalau di saya kan di kampung Pak, saya di sini di kampung, jadi perangkat televisi ini betul-betul dimaksimalkan gitu Pak penerimaannya. Misalkan kan untuk menangkap siaran televisi nasional saja di sini harus memakai antena yang bagus lah. Terutama itu harus pakai booster jadi masyarakat sudah terbiasa. Di sini kalau kita lihat setiap yang punya TV ini selalu dilengkapi dengan booster gitu Pak, booster penerimaannya yang bagus. Nah, tatkala dipindah saya dipakai di Ranca Ekek, masyarakatnya sudah beda lagi. Di Ranca Ekek masyarakatnya itu sudah terbiasa dengan siaran yang gampang Pak. Jadi TV cuma antena kabel saja 1 meter itu sudah bagus siarannya kalau di kota. Nah, ketika TV saya dengan spek yang sama di sini dipakai di kota di Ranca Ekek, ya jelas karena masyarakatnya tidak siap dengan pesawat televisinya, jadi penerimaannya kurang bagus. Begitu Pak. Nah, untuk pertanyaan Bapak, apakah mungkin misalkan di SMK Bapak mau mengadakan pemancar yang radiusnya sekitar 25 km. Secara alat saya bisa saja Pak. Tetapi itu juga yang pertama, untuk 25 km ini memang alat-alatnya ini ada di teman saya. Nanti kalaupun Bapak misalkan mau berdiskusi tentang alat ini, cuma dia bukan guru ya Pak, bukan guru, dia teknisi saja, profesional di bidang pemancar televisi. Nanti saya berikan. Jadi saya secara alat saya tidak sanggup, tapi saya bisa memberi solusi atau mengarahkan Bapak kepada orang yang bisa membuatkan alat yang dapat menjangkau sejauh 25 km itu. Yang nantinya kalau menurut saya nantinya itu bisa diarahkan ke TV digital Pak. Karena TV digital itu yang pertama gambarnya sangat jernih, seperti kualitas parabola begitu gambarnya. Tidak ada semut-semut kalau TV digital. Yang kedua, jangkauannya jangkauannya bisa lebih jauh begitu Pak, dibandingkan dengan TV analog yang saya pakai sekarang. Kenapa saya pakai TV analog? Karena digital itu lumayan harganya mahal Pak. Yang kedua, karena televisi di masyarakat di sini itu masih televisi analog. Jadi kalau kita harus pakai digital itu ada yang, kalau kita pakai pemancar digital siswa harus beli apa yang dinamakan set top box gitu Pak, set top STB. Jadi dapat membebani lagi ke siswa-siswa. Makanya saya lebih memilih memakai UHF analog karena biayanya lebih ringan dan itu sangat memungkinkan bagi siswa. Beda lagi dengan di perkotaan nanti. Mungkin di perkotaan TV-nya sudah digital. Makanya kita juga mungkin harus memakai pemancar digital supaya jangkauannya gambarnya lebih jernih, jangkauannya bisa lebih jauh begitu Pak. Yang sudah saya
Pak apa yang sudah saya fasilitasi memakai TV digital itu ada 2 sekolah dari Al Ijah Bombana itu Pak, yang di Sulawesi Utara, yayasan itu. Yang kedua itu yang masih di Ranca Ekek, cuma di MI-nya, MI terpadu itu Ranca Ekek. Beliau memang bukan hanya sebagai sarana PJJ, juga sebagai sarana dakwah yang ada di Ranca Ekek. Makanya dia menggunakan televisi digital itu, pemancar TV digital untuk itu. Dan bukan saya yang membuat, tetapi saya sebagai penghubung saja kepada teman saya yang memang itu bisa membuat televisi seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, bisa saja, Pak. Cuma mungkin biayanya jadi double. Jadi double. Karena mungkin dan juga jadi satu laptop ditransmisikan oleh dua pemancar begitu, yang satu analog dan satu digital. Ya secara teknis ya bisa-bisa saja, tetapi itu juga lumayan mungkin masalahnya ada di dana mungkin, Pak, bakal lebih membengkak karena ada dua perangkat pemancar ini, dua perang, apalagi yang jangkauannya jauh-jauh. Yang jangkauannya jauh-jauh seperti 25 km. Saya rasa itu pesawatnya itu sudah, kalau Bapak mungkin beli pesawat yang 25 km itu sudah paket, Pak. Sudah paket itu sudah sama sertifikat daripada pemancarnya, izinnya, terus pemasangannya juga sudah bisa diatur. Cuma harganya mungkin agak mahal, Pak. Begitu, Pak. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Terima kasih, Bapak. Tentang Kampung Naga, saya sebetulnya di sini juga ada Kampung Naga ya, Pak, yang menjadi destinasi wisata di Tasikmalaya. Kebetulan tetangga kecamatan kami itu, Kampung Naga di Kecamatan Salawu.
Kalau saya tidak tahu kampung naga yang mana yang Bapak maksud. Kalau yang kampung naga di kami ini yang di Salawu itu sebetulnya itu kampung budaya yang mempertahankan tradisi lokal, tradisi lokal nenek moyang begitu. Jadi dia memang tidak ada listrik, bahkan TV pun kalau sekarang sih ada yang punya TV di dalamnya. Kalau penyiaran ataupun pemancar tidak ada, dan tidak ada mesin untuk menggiring padi ataupun apa. Di sana hanya menggunakan adat-adat daerah yang dahulu mempertahankan. Bahkan rumah pun tidak pakai tembok di sana. Begitu. Kalaupun ada yang seperti itu, memang ada banyak sekolah ataupun banyak daerah yang mempunyai atau memiliki televisi lokal ya Pak. Seperti di Tasik juga ada, di Patra Kusuma TV di sini. Tetapi itu bukan milik sekolah, tetapi milik yayasan lah, milik yayasan. Itu sudah bagus karena memang modalnya bagus. Kalau saya di sini ya saya untuk hanya sekup untuk SD begitu ya. Alhamdulillah bisa terlaksana untuk pembelajaran dengan biaya 3 juta rupiah. Kalau ya memang itu Pak. Makanya saya sangat merekomendasikan alat yang saya gunakan ini, yang saya rasakan ini sangat cocok. Yang pertama untuk sekolah dasar. Karena anak-anak siswa-siswa sekolah dasar ini jarang yang jauh-jauh ya, yang ada di sekitaran sekolah itu. Kalau untuk SMK beda lagi mungkin Pak, bukan televisi yang saya gunakan saat ini. Kalau untuk SMK. Yang kedua, televisi saya ini sangat cocok untuk di daerah kampung Pak, di daerah-daerah yang bukan kota begitu Pak. Karena kalau di kota itu kebiasaan masyarakatnya memang beda lagi. Kalau di kota itu kan TV-nya itu cuma kabel saja, antena itu, atau antena tidak pakai booster. Kalau di kampung itu biasanya untuk menangkap Indosiar supaya jernih itu diperbaiki itu dari antenanya juga. Kalau di kampung sudah terbiasa seperti itu. Makanya ketika saya membangun televisi lokal di sekolah ini, gambarnya ya bagus begitu ya di daerah sini. Itu mungkin Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak. Ya. Ya. Iya Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama itu untuk memilih frekuensi ya, memilih frekuensi. Perlu diketahui frekuensi yang digunakan di Indonesia ini semuanya dari channel 1 sampai 69 itu Pak. Sudah ada di daftar, bisa dilihat di Google daftaran channel-channel televisi. Dan di daerah kita juga masing-masing ini berbeda pemakaian atau ada daftaran channel yang sudah terisi begitu Pak.
Ada di tiap daerah juga. Kalaupun tidak, bisa bertanya ke dinas Kominfo mungkin di sana. Tapi di Google juga biasanya ada. Misalkan begini, daftar channel televisi kanal, daftar kanal televisi di Kabupaten Tasikmalaya misalnya. Maka akan keluar daftaran. Oh, berarti Indosiar di channel 21, Antv di channel 22. Trans TV di channel 23 misalkan begitu Pak daftaran. Nah, dari daftar begitu kalau ada yang kosong, nah kita tempatkan arahkan atau atur frekuensinya di tempat di frekuensi yang kosong ini. Di channel di Indonesia yang dipakai adalah channel 1 sampai 69, di mana channel 1 sampai 20 ini diisi oleh frekuensinya PHF ya Pak. PHF itu bisa juga kita siaran di PHF. Cuma saya pakai dari channel 21 sampai 69 ini di UHF ya Pak. UHF 1, UHF 2, UHF 3 ini kelompoknya. Dan saya ambil di channel 64 UHF. Makanya kalau TV saya dicari di daerah sini ya tertangkapnya itu paling akhir. Misalkan udah tertangkap semua TV nasional, baru TV saya yang terakhir di channel 64. Karena apa? Karena itu tadi yang kosong di sini memang banyak, masih bisa channel saya dipindah ke channel-channel yang lain, di kanal yang lain. Karena setiap daerah saya yakin masih banyak itu ruang-ruang kosong untuk kita menempatkan frekuensi kita begitu. Yang kedua, kenapa saya memilih channel 64? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, boosternya milik saya ini booster modifan Pak, modifan dari bekas BTS. Jadi yang cocoknya itu booster ini di 800 MHz. Makanya saya pakai yang channel 64. Channel 64 itu di 815,25 MHz begitu Pak. Jadi memang cocoknya booster yang saya pakai ini di channel atas begitu. Dan kebetulan channel atas di sini masih kosong. Terus tadi apa Pak? Saya lupa lagi pertanyaannya. Oh ya, ketinggian. Untuk antena dulu saya pakai bambu itu, setinggi bambu aja Pak, setinggi bambu ya. Dan memang saya pakai bambu itu. Cuma sudah ada berapa ya, 2 bulan ke belakang saya pindah ke tiang bendera sekarang Pak. Antena tiang bendera saya gunakan tiang antena. Ya paling sekitar 10 kilometer, 10 meter, 10 meter. Cuma memang lebih tinggi itu lebih bagus, tapi jangan terlalu tinggi juga sehingga di kekuatannya, karena semakin panjang kabel itu semakin mengurangi daya yang dipancarkan. Tetapi semakin tinggi antena juga semakin bagus itu jangkauannya. Nah, jadi dipas-pasin saja. Sekiranya tingginya cukup untuk 15 meter misalkan, nah, saya rasa cukup 15 meter juga. Jangan, yang penting antena kita ini sejajar dengan antena modem atau lebih atas gitu ya Pak, lebih atas. Tidak terhalang lah artinya. Kalau misalkan ada gedung yang tinggi, lebih baik di atas gedung saja atau di tingkat 2 juga. Siarannya di tingkat 2 juga gitu Pak, supaya kabelnya tidak terlalu panjang. Kalau lebih pendek kabelnya, kabel antenanya itu lebih efektif sinyal dalam memancarkannya begitu Pak. Ya Pak, sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 Pak. Ya. Ya. Iya, ya. 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 Oke, terima kasih Bapak. Saya mencoba tanggapi. Yang pertama mengenai infrastruktur yang dibutuhkan untuk cakupan jangkauan sejauh 25 km ya. Nah, itu untuk sejauh saya rasa itu sudah harus kalau dari segi sarana ya. Kalau dari segi sarana itu belinya juga harus satu paket itu ya Pak. Satu paket ini dengan perizinannya, dengan sertifikat barangnya begitu Pak. Jadi memang ini berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir Bapak, harus menghubungi siapa dulu ketika kita mau membangun sarana televisi jangkauan luas seperti itu bahkan lintas kabupaten. Mungkin yang saya sarankan itu yang pertama menghubungi dinas Kominfo setempat, dan yang kedua menghubungi yang bisa membuat alat tersebut gitu Pak, berkonsultasi. Kalau yang menjualnya juga, kalau yang menjual alat yang sebesar itu, saya yakin itu sudah paham juga itu dengan perizinannya. Maka ada dua
dua orang yang perlu, menurut saya yang perlu Bapak hubungi terlebih dahulu. Jangan jangan dulu berspekulasi membeli pemancar sebelum kita meminta dulu arahan dari Diskominfo setempat, begitu Pak. Orang yang tahu atau yang tupoksinya memang mengatur ranah frekuensi di daerah Bapak, begitu. Kalau seperti saya kan cuma jangkauannya sedikit lah, 1 kilometer. Saya rasa Diskominfo ini banyak toleransi untuk pemancar-pemancar seperti ini. Kayak pemancar FM yang 1 RT, 1 RW begitu ya. Rata-rata itu dicuekin aja, karena dayanya juga kecil gitu ya Pak. Kalau seperti rencana Bapak untuk membuat siaran televisi lintas kabupaten atau 25 km, saya rasa itu memang yang harus pertama kita hubungi itu dia dinas terkait. Tanyakan apakah mungkin tidak saya punya sekolah, saya membangun televisi. Karena kalau menurut undang-undang tadi untuk siaran TV komunitas ini dibatasi hanya 2,5 km. Tetapi itu juga kan ada kebijakan-kebijakan daerah setempat lah. Apalagi di masa pandemi ini, coba saja konsultasi dengan Diskominfo setempat Pak. Terima kasih mungkin. Oh ya. Oke. Menurut saya, kalau saran saya lebih menyarankan TV digital. Kenapa? Karena untuk ke depan di Indonesia ini kan programnya TV digital begitu Pak. Dan TV analog ini sebetulnya sudah tidak produksi lagi. Yang ada sekarang ada sisa-sisa zaman dulu begitu Pak yang masih dipakai. Untuk kedepannya pasti analog. Tetapi ya itu tergantung situasi di sekolah Bapak. Apakah kebanyakan ini karena apa? Program Bapak untuk membuat TV ini apakah untuk jangka panjang? Apakah hanya sebatas pandemi? Kalau sebatas pandemi ya kita pakai analog saja. Kalau untuk jangka panjang, untuk sarana penerangan di sekolah, saya rasa yang paling bagus itu menggunakan TV digital. Ya, halo Pak. Halo, assalamualaikum. Oh ya. Ini lost koneksi Pak. Ini sinyalnya kurang baik di sini. Baik, tadi pertanyaannya belum sempat saya jawab ya, mengenai cara mengatasi keberagamannya. Apakah yang cocok ini digunakan itu yaitu TV lokal, TV digital apa TV manual ya, apa TV analog?
menurut saya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya untuk jangka panjang, koneksinya. Ya, halo. Aduh, mohon maaf Pak, ini sinyalnya agak kurang baik sekarang. Putus nyambung sinyalnya. Oh ya ya. Itu nanti disesuaikan Pak. Ada teknisi kalau untuk jangkauan sebesar itu. Nanti kalau Bapak pun beli itu sudah ditanggung sama pemasangan dan perakitannya. Untuk jenis antenanya juga untuk sejauh itu sebesar itu, saya rasa saya juga belum begitu memahami untuk daya yang sebesar itu. Yang pasti towernya pun bukan dari bambu lagi begitu Pak. Harus memakai tower yang ya minimal triangle yang tinggi itu 25 meter ke atas saya rasa untuk tower pemancar TV sebesar itu. Tower radio juga yang sekupnya kecamatan sudah besar begitu Pak. Sudah tinggi, apalagi untuk televisi dengan jangkauan yang luas. Saya rasa itu sudah bukan ranah saya, bukan lagi inovasi, tapi itu untuk membeli begitu Pak. Untuk membeli peralatan dengan daya pancar segitu itu nanti paketan begitu Pak. Ada yang menjualnya juga pasti tim itu Pak. Termasuk sampai bisa beroperasional itu Pak. Mungkin sementara itu dulu Pak pertanyaan dari kami. Sekali lagi kami juga perlu Ini ya. Sama-sama Pak Fajar. Ya, boleh saya sebagai penutup Pak. Ya, yang sangat saya bahagia pada saat ini yaitu alhamdulillah kiranya saya dapat membantu meskipun hanya sedikit memberikan informasi kepada bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan saja meskipun sedikit ini dapat sedikit memberi pencerahan. Bukannya saya rasa kemajuan pendidikan ini ada di tangan-tangan Bapak, dan jangan sampai jangan dikira ceritaan atau omongan saya ini cocok untuk di sekolah Bapak, karena situasi dan kondisi sekolah kita berbeda. Ini apapun yang saya ungkapkan ini yaitu yang berasal dari yang saya praktekkan di sekolah saya. Nah, kalaupun itu untuk keputusan di sekolah Bapak, saya rasa mudah-mudahan
cerita saya ini menjadi dasar pijakan untuk menentukan kebijakan yang terbaik untuk sekolah Bapak begitu ya. Yang jadi saya sangat berterima kasih atas apresiasi dan semoga saja bermanfaat dan kapanpun kalaupun perlu Bapak untuk mendapatkan informasi yang lain dari saya seputar pertelevisian ini, saya sangat membuka diri untuk kapanpun bertanya begitu ya Pak, melalui WA juga boleh. Begitu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati bapak-bapak semuanya yang ada di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya.